Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap langkah kaki yang kita ayunkan saat mengantar jenazah adalah langkah menuju kesadaran bahwa suatu hari nanti kita pun akan terbaring diam, dibungkus kain putih, diantarkan oleh tangan-tangan yang pernah kita kenal, atau mungkin bahkan oleh mereka yang tak pernah kita duga. Dulu kita berdiri di sisi liang lahat, menunduk dalam duka, merenung dalam hening. Kita mengangkat jenazah, menurunkannya perlahan ke peristirahatan terakhir. Kita menyaksikan tanah ditimbun satu persatu, tapi jarang dari kita yang benar-benar merenung bahwa suatu hari peran itu akan berganti. Dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Setiap kelahiran adalah awal dari perjalanan menuju kematian. Setiap tawa menyimpan akhir yang sunyi. Setiap kenangan indah di dunia akan ditinggalkan, hanya menyisakan amal dan nama baik, atau sebaliknya, dosa dan penyesalan yang dibawa ke alam kubur. Saat kita mengantar jenazah, mungkin kita berdoa, mungkin kita menangis, tapi seringkali hanya sesaat. Setelah itu, hidup kembali seperti biasa. Padahal seharusnya setiap kematian yang kita saksikan adalah peringatan bahwa waktu kita semakin dekat. Kita pernah menyaksikan orang-orang tercinta diantar ke liang lahat. Wajah mereka yang dulu ceria kini telah diam. Tubuh yang dulu bergerak kini membeku. Tidak ada yang bisa mereka katakan, tidak ada yang bisa mereka perbaiki. Segalanya telah selesai, dan suatu hari nanti itu juga akan berlaku pada kita. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Itu adalah janji Allah yang tidak pernah meleset. Tak peduli kita siapa, dari mana asal kita, seberapa banyak harta kita, semuanya akan kembali kepadanya. Dan tak ada yang bisa menghindar dari panggilan itu. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersiap? Sudahkah kita memikirkan hari saat tubuh ini dibalut kain kafan, disyalatkan, diangkat ke kubur, dan ditinggalkan sendirian dalam gelap? Sudahkah kita menyiapkan jawaban untuk pertanyaan malaikat dan bekal untuk menghadapi hisab? Kematian bukan hanya tentang akhir, tapi tentang kepulangan, kembali kepada Allah, kembali kepada asal. Dan seperti halnya seorang musafir, bekal adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Maka hidup ini adalah waktu untuk mengumpulkan bekal itu, bukan sekadar berlari mengejar dunia yang fana. Dulu kita yang mengantar, kita yang berdiri, kita yang menabur bunga, kita yang memegang tangan keluarga yang ditinggalkan. Tapi jangan lupa, suatu hari nanti kita yang akan diantar. Mungkin oleh anak-anak kita, mungkin oleh sahabat yang kini menemani, atau bahkan oleh orang-orang asing. Maka mari kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kita selamanya. Mari isi hari-hari ini dengan amal, dengan taubat, dengan saling memaafkan, dengan memperbanyak zikir. Karena jika hari itu tiba, kita ingin diantar bukan hanya dengan tangis, tapi juga dengan doa dan harapan bahwa kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dulu kita yang mengantar. Betapa seringnya kita menyaksikan iring-iringan mobil jenazah melintas, entah di jalan raya atau di gang sempit kampung kita. Kita berdiri sejenak, menatap hening, kadang membaca istighfar atau sekadar berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kembali sibuk dengan urusan dunia yang belum selesai. Tapi pernahkah kita berpikir, mungkin suatu hari nanti giliran kita yang dibawa dalam keranda itu? Kita pernah mengantar saudara, teman, tetangga, bahkan orang yang tak begitu kita kenal ke liang lahat. Kita ikut menggali, menurunkan, menguburkan, lalu meninggalkan. Tapi setelah itu, kehidupan berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal satu nyawa baru saja berpindah dari dunia ke alam barzakh. Di saat kita berdiri di samping liang kubur dan melihat tubuh kaku itu diturunkan,
ada bisikan halus dari Allah melalui kejadian itu. Engkau pun akan seperti ini. Namun telinga hati seringkali tuli oleh kesibukan dan ketamakan dunia. Kita lupa bahwa waktu kita pun akan datang. Mereka yang dahulu kita antar, kini sudah tak lagi bisa menjawab salam. Mereka tak bisa kembali menasihati kita atau memberi kabar bagaimana rasanya saat malaikat mencabut ruh. Tapi mereka memberi kita pelajaran diam-diam bahwa hidup bukan selamanya. Kita pernah menangis saat orang tercinta wafat. Kita merasakan kehilangan duka dan ketakutan, namun rasa itu pun perlahan memudar. Seiring berjalannya waktu, nama-nama itu hanya tinggal dalam ingatan. Maka bayangkan, jika kita yang wafat, apakah kita pun akan segera dilupakan? Kita sibuk membangun dunia kita, tapi kita jarang membangun tempat kembalinya ruh kita. Kita kumpulkan harta tapi lupa mempersiapkan bekal kubur. Padahal yang kita bawa bukan lembaran rupiah, melainkan amal, amal, dan amal. Kita iri kepada yang lebih kaya, tapi kita jarang iri kepada yang lebih taat. Kita berlomba mengoleksi barang, tapi tidak berlomba memperbanyak amal jariah. Padahal saat kita mati, hanya 3 yang menemani: amal syaleh, doa anak yang soleh, dan ilmu bermanfaat. Pernahkah kita berpikir, siapa yang akan memandikan kita nanti? Siapa yang akan mengangkat tubuh kita dan menurunkan ke liang kubur? Siapa yang akan mendoakan kita ketika tubuh tak berdaya itu ditimbun tanah satu sekop demi sekop? Jika kita sering menghadiri pemakaman, jadikan itu cermin. Jika kita jarang, setidaknya setiap kali mendengar kabar duka, hadirkan perenungan bahwa kelak kita pun akan mendapat kabar itu, bukan sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku utama. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita berjalan, tapi tentang kemana kita melangkah. Dan pemakaman adalah salah satu perhentian yang pasti dari perjalanan yang sementara ini menuju keabadian. Giliran kita yang diantar. Ketika hari itu datang, hari di mana kita bukan lagi pengantar, tapi justru yang diantar, segala yang kita kumpulkan tak lagi berarti. Rumah yang dulu kita banggakan, kendaraan yang kita rawat, semua tidak ikut dalam perjalanan terakhir. Kita hanya ditemani kain kafan bau tanah dan sepi yang mendalam. Tak ada lagi gelar yang disebut. Tak ada yang memanggil Pak, Bu, Direktur atau Ustadz. Semua pangkat dunia runtuh di hadapan liang lahat. Yang tinggal hanyalah nama kita di atas nisan dan amal kita yang tertulis di sisi para malaikat pencatat. Ketika tubuh kita diturunkan ke dalam liang lahat, kita tidak bisa lagi berteriak meminta tambahan waktu. Kita tidak bisa berkata, tunggu sebentar, saya belum taubat. Karena saat itu, waktu sudah habis. Tidak ada penundaan, tidak ada penawaran, hanya kepasrahan dan takdir yang berbicara. Pada saat itulah, semua manusia yang mencintai kita hanya mampu mengantar sampai batas tertentu. Setelah tanah ditimbun dan doa dipanjatkan, mereka akan pulang. Tinggallah kita sendiri, bersama pertanyaan malaikat, bersama gelapnya liang, dan bersama catatan hidup kita selama di dunia. Maka pertanyaannya, sudahkah kita siap? Sudahkah kita cukup membekali diri? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk menabung dunia hingga lupa menabung amal? Apakah lidah ini sudah terlatih membaca istighfar, atau justru lebih sering berkata kotor dan mencela? Ketika kita diantar, mudah-mudahan ada yang menangis karena kehilangan kita, bukan karena beban utang yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan ada yang mendoakan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan yang menyakitkan. Sungguh beruntung orang yang wafat dalam keadaan baik, dalam husnul khatimah. Mereka yang saat dicabut ruhnya sedang dalam keadaan taat, dalam ibadah, dalam amal, atau minimal dalam penyesalan yang tulus. Karena Allah Maha Pengasih dan Dia tidak melihat banyaknya dosa tapi keikhlasan taubat kita. Tapi celakalah orang yang wafat dalam maksiat, dalam lalai, dalam kesombongan, meninggal dalam tawa palsu dunia, padahal ruhnya dicabut dengan azab. Kita tidak tahu bagaimana akhir kita, maka jangan sombong dengan awal yang baik.
Kita juga tidak tahu bagaimana penutup kita, maka jangan putus asa meski penuh dosa. Hari pengantaran itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari hidup yang sejati. Dunia hanyalah ruang tunggu. Kematian adalah pintu masuk ke realitas hakiki. Maka alangkah rugi jika kita mempersiapkan yang sementara, tapi lalai pada yang abadi. Jika hari itu benar-benar datang hari ini, apakah kita siap? Jika tubuh ini dibungkus kafan siang ini, apakah cukup amal kita untuk menjadi pelindung dari siksa kubur? Maka mari perbanyak doa. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Liang lahat tempat kembali. Liang lahat bukan sekadar lubang di tanah, melainkan tempat kembali bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Ia tak mengenal kaya miskin, tak peduli siapa pejabat, siapa rakyat jelata. Semua akan merasakan dinginnya tanah, sempitnya ruang, dan gelapnya keheningan alam kubur. Kita menyebutnya kuburan, tapi bagi Allah itu adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan barzakh. Di sanalah amal kita diputar ulang, dosa kita dibuka satu persatu, dan kebaikan kita ditimbang dengan adil. Maka siapa yang mengira kematian adalah akhir, ia belum memahami hakikat kehidupan. Tidak ada yang bisa menolong selain amal sendiri. Istri yang setia, suami yang mencintai, anak-anak yang membanggakan, semuanya hanya bisa menangis dan berdoa. Tapi saat tubuh kita sudah di dalam tanah, yang berbicara adalah salat kita, sedekah kita, zikir kita, dan keikhlasan hati kita selama hidup. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Kita yang menentukan bentuknya saat masih hidup, dan sayangnya, banyak dari kita lebih sibuk memperindah rumah di dunia daripada mempersiapkan tempat tinggal di akhirat. Bayangkan jika kita dibangkitkan dari kubur nanti, dan tempat itu menjadi saksi. Jika ia lapang, kita akan tersenyum. Tapi jika ia sempit dan menghimpit tubuh kita hingga tulang-tulang kita remuk, bukankah itu sudah menjadi peringatan dari Allah atas kelalaian kita? Liang lahat juga adalah tempat kejujuran yang tak bisa ditutupi. Tak ada jas yang bisa menyembunyikan kezaliman, tak ada harta yang bisa menyuap malaikat. Yang ditanya adalah tentang Tuhanmu, nabimu, agamamu, dan amal perbuatanmu. Apakah kita siap menjawabnya? Malaikat mungkar dan nakir tidak bertanya berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan keyakinan dan amal. Bukan karena kita tahu jawabannya secara teori, tapi karena hati kita selama ini hidup bersama Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang hidup dengan iman akan mudah menjawabnya. Tapi siapa yang hidupnya jauh dari Allah, hatinya keras, lalai dalam ibadah dan tenggelam dalam dunia, ia akan gagap menjawab. Ia hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu, aku tidak tahu." Lalu kuburnya akan menjadi tempat azab hingga hari kiamat tiba. Kubur bukan hanya gelap karena tak ada cahaya, tapi bisa juga menjadi terang karena amal kita. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, setiap air mata taubat yang kita teteskan, setiap sujud yang kita lakukan, semuanya akan menjadi cahaya penerang di alam barzakh. Maka sebelum kita masuk ke liang lahat, alangkah baiknya kita mulai menggali liang yang lain, liang hati. Bersihkan dari kotoran dunia, tanam amal di dalamnya, dan sirami dengan keikhlasan. Karena saat tubuh ini berbaring dalam tanah, yang tersisa hanya apa yang pernah kita tanam dalam hati. Doa yang menemani di alam kubur. Ketika tubuh kita telah ditinggalkan di dalam kubur, dan tanah telah menutup seluruh jasad, maka satu-satunya yang masih bisa menghubungkan kita dengan dunia adalah doa. Doa dari anak yang syaleh, doa dari sahabat yang tulus, doa dari istri atau suami yang mengenang kita dengan cinta dan keikhlasan. Di antara banyak hal yang akan terputus setelah kematian, Rasulullah mengingatkan bahwa ada 3 yang akan tetap mengalir: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang syalih yang mendoakan orang tuanya. Maka doa bukan sekadar kata, tapi cahaya yang menembus gelapnya alam kubur. Ada orang-orang yang wafat namun kuburnya bercahaya.
karena banyaknya doa yang naik ke langit. Ada pula yang sepi, karena selama hidup ia tidak menanam kebaikan yang membuat orang lain mendoakannya. Maka sungguh rugi mereka yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Pernahkah kita berpikir, seandainya hari ini kita wafat, adakah orang yang akan mendoakan kita di setiap sujudnya? Adakah yang terbangun di malam hari, menangis di atas sajadah, dan menyebut nama kita dalam doanya? Atau kita akan menjadi nama yang hilang di telan waktu? Doa itu kekuatan. Bahkan Rasulullah memohon agar umatnya terus mendoakan beliau. Jika sebaik-baik manusia saja membutuhkan doa umatnya, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kekurangan? Jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat, "Ya Allah, ampuni dia, terimalah dia di sisimu." Maka selama masih hidup, berusahalah menjadi orang yang pantas didoakan. Bersikap lembut pada keluarga, berlaku baik pada tetangga, menolong sesama dengan ikhlas, karena bisa jadi satu kebaikan kecil itu akan membuat seseorang tergerak mendoakan kita saat kita tak bisa lagi membalasnya. Kita tidak tahu doa siapa yang akan menjadi penyelamat kita di alam kubur. Bisa jadi doa dari orang miskin yang kita bantu diam-diam, atau doa dari anak yatim yang kita belikan makanan. Allah Maha mengetahui hati-hati yang berdoa dengan tulus, dan Dia Maha menerima doa. Maka jangan hanya berharap pada doa orang lain, tetapi juga biasakan diri kita mendoakan orang lain. Doakan mereka yang sudah tiada, karena malaikat akan mencatat dan menjawab, "Untukmu juga seperti yang engkau doakan." Setiap doa kebaikan adalah investasi akhirat. Dalam kubur kita akan sangat haus akan doa. Bahkan satu bacaan Al-Fatihah dari hati yang tulus bisa menjadi embun penyejuk di alam yang gersang itu. Jangan remehkan bacaan pendek, karena bisa jadi itu yang menjadi syafaat bagi ruh kita saat tidak ada yang bisa kita ajak bicara. Maka sebelum hari itu tiba, tanamlah cinta dan kebaikan di hati manusia. Karena cinta yang tulus akan melahirkan doa, dan doa yang tulus akan menjadi cahaya yang menembus batas alam. Dan mudah-mudahan, ketika kita telah tiada, kita tidak dilupakan, tetapi terus dihujani doa oleh mereka yang pernah merasakan kebaikan dari kita. Mengangkat dan menguburkan sesama. Dalam hidup kita pernah mengangkat tubuh jenazah seseorang. Kita pikul keranda bersama orang-orang yang berkabung. Kita tahu betapa beratnya tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, bukan karena berat fisiknya semata, tapi karena kita sedang membawa kepergian, kehilangan dan kesadaran akan nasib yang pasti menyusul. Dalam momen itu, kita tidak lagi memandang status. Tidak ada yang bertanya berapa hartanya, siapa orang tuanya, seberapa banyak followernya di media sosial. Semua diperlakukan sama, dengan kain kafan yang putih dan tanah yang dingin. Semua kembali kepada fitrah asalnya, tanah. Kita menggali liang kubur sebagai bagian dari tugas sesama manusia. Tapi sesungguhnya, saat kita menggali untuk orang lain, kita sedang menggali bayangan untuk diri sendiri. Karena tak ada satu liang pun yang digali, kecuali suatu saat akan digali pula untuk kita. Saat tangan kita menurunkan jenazah ke dalam liang, kita sedang bersaksi atas kefanaan hidup. Saat tanah menimbun satu persatu tubuh itu, kita tahu semua kehidupan ini bisa berakhir secepat itu. Dan saat tangan terakhir mengusap tanah, kita tahu tidak ada yang bisa diulang. Pernahkah kita membayangkan, kelak tubuh kita pun akan diangkat? Mungkin oleh tangan anak-anak kita, oleh sahabat kita, oleh tetangga-tetangga yang selama ini hanya kita sapa sebentar. Dan saat tubuh kita diangkat, tidak ada lagi kemampuan untuk berbuat, hanya penyerahan sepenuhnya pada takdir. Maka selama masih bisa menolong orang lain yang wafat, lakukanlah dengan hati. Karena setiap jenazah yang kita bantu antar akan menjadi saksi bahwa kita pernah peduli pada akhir kehidupan. Bisa jadi, karena kita mengangkat jenazah orang lain dengan ikhlas, Allah akan hadirkan orang yang mengangkat jenazah kita kelak dengan penuh doa. Nabi pun pernah turun ke liang kubur para sahabat.
bahkan menggali dan menguburkan dengan tangannya sendiri. Bukan karena kekurangan orang, tapi karena beliau mengajarkan bahwa menguburkan orang lain adalah kehormatan, bukan sekadar kewajiban. Maka jangan pernah anggap remeh tugas mengangkat dan menguburkan jenazah. Karena di sanalah letak kehormatan manusia yang terakhir. Jangan sampai kita wafat dan tidak ada yang peduli. Jangan sampai kita wafat dan tidak ada yang mau turun tangan menguburkan kita. Kehidupan ini seharusnya diisi dengan memberi manfaat, karena kelak mereka yang mau menolong kita di akhir adalah mereka yang pernah kita beri kebaikan. Orang yang selama hidupnya menyakiti banyak hati akan sulit mendapat orang yang tulus mengantarkannya ke liang lahat. Mari kita rawat hubungan dengan sesama. Jangan menyakiti, jangan berbuat zalim, jangan meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang paling kita anggap remeh itulah yang akan memikul jenazah kita dan menguburkan kita dengan doa-doa penuh ampunan. Ketika dunia tak lagi berguna. Saat tubuh kita terbujur kaku dan tak lagi bisa bergerak, semua yang dulu kita kejar di dunia menjadi tak berguna. Uang tak bisa menunda kematian, rumah megah tak bisa menampung ruh, dan jabatan tinggi tak bisa menyelamatkan kita dari malaikat maut. Semua kembali pada hakikatnya, fana dan sementara. Tak ada satu pun aset dunia yang bisa dibawa ke kubur. Emas, saham, kendaraan mewah semua ditinggalkan. Bahkan pakaian terakhir kita bukanlah jas berkelas, tapi selembar kain kafan putih yang sederhana. Sungguh, kehidupan ini penuh tipuan bagi yang tidak menyadari tujuannya. Seringkali kita tertipu dengan waktu, mengira usia masih panjang, merasa ajal masih jauh. Tapi ketika kematian datang, ia datang tanpa aba-aba. Dan saat itu, semua tawa, canda, obsesi dunia, dan ambisi kekuasaan berubah menjadi penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Dunia ini adalah tempat mencari bekal, bukan tempat menetap. Tapi kita membalikkan tujuan. Kita memperlakukan dunia seperti surga dan memperlakukan akhirat seperti mimpi yang samar. Kita habiskan waktu memperkaya diri, tapi melalaikan hati. Kita penuhi rumah dengan barang, tapi mengosongkan amal. Banyak orang kaya yang wafat dengan kesedihan karena tidak sempat mempersiapkan bekal ke akhirat. Sebaliknya, banyak orang miskin yang wafat dengan tenang karena setiap harinya penuh syukur, sabar, dan amal sederhana yang ikhlas. Maka ukuran kesuksesan bukan pada dunia, tapi pada seberapa siap menghadapi akhirat. Ketika kita meninggal, manusia akan menyebut nama kita sekali, 2 kali, lalu perlahan-lahan melupakan. Dunia akan terus berjalan, proyek tetap dilanjutkan, warisan dibagi-bagi, dan hanya amal kita yang menetap. Maka mengapa kita letakkan seluruh hati kita pada sesuatu yang tidak ikut mati bersama kita? Dunia hanyalah tempat ujian, harta adalah ujian, waktu luang adalah ujian, kesehatan adalah ujian, bahkan popularitas pun bisa menjadi ujian. Jika tidak dijalani dengan takwa, semua itu hanya akan menjadi beban yang menyesakkan dada saat sakaratul maut datang. Dunia tidak jahat, tapi ia akan menjadi sebab kebinasaan jika tidak dikelola dengan iman. Dunia bisa menjadi jalan menuju surga jika digunakan untuk amal, berbagi, menolong, dan bersujud kepada Allah. Tapi dunia juga bisa menjadi sebab seseorang terjerumus dalam neraka karena keserakahan, kedengkian, dan kelalaian. Ketika kita wafat, kita berharap dunia telah menjadi ladang amal, bukan ladang kesalahan. Kita berharap waktu yang kita habiskan bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk memperbaiki diri, menolong orang tua, mencintai Allah, dan mencetak amal jariah yang terus mengalir. Maka mari kita perbaiki arah hidup, gunakan dunia secukupnya, manfaatkan untuk kebaikan, dan jangan menjadikannya tujuan akhir. Sebab saat tubuh sudah di dalam liang lahat, semua kemewahan dan prestis dunia hanya akan menjadi kisah kosong yang tak lagi berarti. Husnul Khatimah, impian seorang mukmin.
Setiap Muslim pasti mengharapkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Tapi tidak semua orang akan mendapatkannya, karena husnul khatimah bukanlah hadiah acak, melainkan buah dari kehidupan yang selalu dijaga dengan iman, amal syaleh, dan hati yang terus berharap pada rahmat Allah. Ada yang meninggal dalam sujud, ada yang menghembuskan napas terakhir saat membaca Al-Quran, dan ada yang wafat saat berjuang di jalan Allah. Tapi tak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dalam kelalaian, dalam maksiat, dalam canda tawa dunia yang menjauhkan dari zikir. Husnul khatimah bukan hanya tentang waktu wafat, tetapi tentang kondisi hati saat ruh dicabut. Apakah hati itu dalam keadaan berserah kepada Allah, ataukah masih terikat pada dunia dan maksiat? Maka jagalah hati selama hidup, karena ia akan menjadi saksi saat ruh berpisah dari raga. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Bisa jadi di atas kasur, bisa jadi di jalanan, bisa jadi di tempat kerja, bisa juga di masjid. Maka persiapkan diri setiap saat seolah hari ini adalah hari terakhir, agar jika benar itu terjadi, kita sudah dalam keadaan siap. Allah Maha Adil. Dia tidak melihat siapa yang lebih banyak hartanya, tapi siapa yang lebih dalam penyesalannya, siapa yang lebih ikhlas dalam tobatnya, siapa yang lebih sabar dalam menjalani cobaannya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, meski kita penuh dosa. Nabi mengajarkan kita untuk sering mengingat mati, karena dengan mengingat mati, kita akan memperbaiki niat, menata amal, dan menjauhi kesombongan. Mereka yang jarang mengingat mati akan mudah tertipu oleh kehidupan dunia yang semu dan menjanjikan kesenangan palsu. Salah satu tanda husnul khatimah adalah wafatnya seseorang dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi kalimat ini tidak mudah diucapkan jika selama hidup kita tidak menjaganya. Ia hanya akan keluar dari mulut yang terbiasa berzikir dan dari hati yang mengenal Tuhannya. Maka biasakan lidah kita dengan zikir, hati kita dengan harapan, dan tubuh kita dengan amal syaleh. Karena kematian itu pasti datang, dan kita tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri. Lebih baik kita mati dalam keadaan takut kepada Allah, daripada hidup dalam kelalaian. Jangan tunda taubat, jangan tunggu usia tua, karena kematian tidak menunggu umur matang. Kematian bisa datang saat kita sedang bercanda, saat kita tertidur, atau bahkan saat kita menonton sesuatu yang sia-sia. Maka alangkah beruntung orang yang sadar lebih awal. Mari kita mohon pada Allah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai yang terbaik. Jangan Engkau cabut ruh kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha. Lindungi kami dari su'ul khatimah, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan bersih dari dosa, penuh harap dan cinta kepadamu. Mereka yang kita tinggalkan. Saat ajal menjemput, kita tidak hanya meninggalkan dunia, tapi juga meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Istri atau suami, anak-anak, orang tua, sahabat, dan saudara. Mereka akan menangis, meratap, mungkin bahkan merasa kehilangan arah. Tapi sebagaimana kita tidak bisa memilih kapan lahir, kita pun tidak bisa menunda waktu untuk pergi. Kematian adalah perpisahan yang paling sunyi. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan oleh si mayit. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada pesan penutup. Yang tinggal hanyalah kenangan dan jejak kebaikan atau luka yang pernah kita tinggalkan dalam hati orang-orang terdekat. Maka selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita rawat hubungan kita dengan mereka yang kita cintai. Jangan biarkan mereka hanya mengingat kemarahan kita, kedengkian kita, atau ucapan menyakitkan yang pernah kita lontarkan, karena setelah kita tiada, tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Anak-anak yang kita besarkan mungkin akan tumbuh besar tanpa kita. Istri atau suami mungkin harus belajar mengikhlaskan dengan air mata yang terus mengalir. Maka tinggalkan mereka dengan keteladanan dan kebaikan. Wariskan doa, bukan duka yang berkepanjangan. Jangan tinggalkan dunia dengan hutang yang menumpuk, baik secara harta maupun secara emosi. Bayarlah hutang uang, tapi juga lunasilah hutang hati. Jika pernah menyakiti, segera minta maaf.
Jika pernah dizalimi, belajarlah memaafkan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan lebih dulu diantar ke liang lahat. Kematian juga menjadi ujian bagi mereka yang ditinggalkan. Mereka akan diuji dengan kesabaran, keikhlasan dan keteguhan dalam menjalani takdir. Maka jadilah orang yang meninggalkan mereka dengan warisan yang bisa menguatkan, bukan beban yang menambah luka. Ilmu yang kita ajarkan pada anak akan menjadi penolongnya saat dewasa. Doa-doa kita yang selama ini diam-diam kita panjatkan untuk keluarga akan menjadi tameng mereka saat kita sudah tiada. Maka sebelum wafat, jangan hanya menabung harta. Tabunglah cinta yang mendekatkan mereka kepada Allah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk terus mengingat kita, tapi kita bisa berusaha meninggalkan kesan yang membuat mereka mendoakan kita dengan tulus. Setiap kebaikan yang mereka lakukan karena didikan kita akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir walau tubuh sudah tak bernyawa. Jika kita wafat dan anak-anak kita melanjutkan hidup dengan akhlak yang baik, salat yang terjaga, dan hati yang bertakwa, itu adalah bentuk keberhasilan sejati. Karena hakikatnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita tinggalkan, tapi seberapa kuat nilai yang kita wariskan. Maka mari kita siapkan diri, bukan hanya untuk menghadapi kematian, tetapi juga untuk meninggalkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Agar mereka yang kita tinggalkan tidak hanya menangisi kepergian kita, tapi juga mendoakan keselamatan kita di alam kubur dan akhirat. Amal yang tetap hidup setelah kematian. Ketika jasad telah terbujur, nafas telah berhenti, dan mata tertutup untuk selama-lamanya, maka berakhirlah kesempatan beramal. Namun, ada amal-amal yang tetap hidup, terus mengalir, terus memberi manfaat meski pemiliknya telah tiada. Itulah amal jariyah, warisan kebaikan yang abadi. Rasulullah bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. Hadis ini seolah menjadi pelita bagi kita agar selama hidup tidak hanya sibuk bekerja, tapi juga beramal untuk bekal setelah mati. Sedekah jariyah adalah bentuk cinta sejati kepada akhirat. Ia bukan hanya memberi, tapi juga menanam. Menanam pohon kebaikan yang buahnya bisa dipetik, bahkan saat kita telah kembali menjadi tanah. Misalnya, membangun sumur, membiayai masjid, mencetak mushaf Al-Quran, atau membantu pendidikan yatim. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya ceramah besar atau buku ilmiah, bahkan satu nasihat yang menyentuh hati, satu doa yang diajarkan kepada anak, atau satu tulisan yang membuat orang bertaubat bisa menjadi pahala yang terus hidup. Maka, jangan remehkan kebaikan yang tampaknya kecil. Anak yang syalih adalah investasi yang sangat berharga. Ia bukan hanya memperpanjang doa untuk kita, tapi juga membawa nama kita dalam setiap amal baiknya. Maka didiklah anak-anak kita dengan iman dan akhlak. Jangan biarkan mereka tumbuh hanya dengan kecerdasan, tapi miskin hati. Banyak orang meninggal dan dilupakan, tapi banyak juga yang wafat, namun namanya tetap hidup karena kebaikannya. Mereka yang diam-diam membiayai santri, mereka yang sabar menolong tanpa pamrih, mereka yang menjadi jembatan hidayah bagi orang lain, semua itu menjadi amal yang terus bersinar dalam kegelapan kubur. Dunia ini ladang, akhirat tempat panen, tapi siapa yang menanam kebaikan hari ini akan menuai cahaya kelak, dan siapa yang hanya menanam ego, maksiat dan kesombongan, kelak akan menuai penyesalan yang panjang. Maka pilihlah amal yang tidak mati saat kita mati. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa beramal jariyah. Bahkan sedekah dengan ilmu, tenaga, atau waktu bisa menjadi amal yang terus hidup. Satu kalimat yang menyelamatkan seseorang dari niat bunuh diri, satu pelukan kepada orang yang hampir putus asa, satu nasihat sederhana bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Kita tidak tahu amal mana yang akan Allah terima. Maka jangan lelah berbuat baik, jangan tunggu momentum besar, jadikan setiap hari sebagai kesempatan menyemai amal yang akan menjadi penolong saat malaikat bertanya dalam kubur,
dan saat timbangan amal dibuka di akhirat. Saat kita wafat, amal adalah satu-satunya yang mengikuti. Maka hidupilah dunia ini dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang menulis sejarah akhirat kita. Jadikan hidup ini bermanfaat, agar ketika tubuh tak lagi bernyawa, nama kita masih disebut dalam doa, dan amal kita masih hidup mengalir membawa cahaya. Saat kita kembali kepada Allah, pada akhirnya hidup ini hanyalah perjalanan pulang menuju Allah. Dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, dan liang lahat adalah gerbang menuju perjumpaan yang hakiki. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan kita pun akan kembali tanpa membawa apa-apa, kecuali amal dan hati yang bersih. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian, dan tidak ada yang lebih penting dari persiapan untuk menghadapinya. Kematian bukan akhir cerita, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan tanpa batas waktu, tanpa kesempatan ulang, dan tanpa celah untuk memperbaiki yang telah terlewat. Saat ruh dicabut, kita tidak akan bisa berkata tunggu sebentar. Tidak ada negosiasi, bahkan satu helaan nafas pun tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Maka sungguh beruntung mereka yang telah menyadari hal ini sejak dini dan menjadikan hidupnya sebagai ladang amal yang terus tumbuh. Saat tubuh kita terbujur, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang telah kita bentuk sendiri. Jika selama hidup kita taat, maka kita akan datang dengan wajah yang berseri. Tapi jika hidup kita penuh kelalaian, maka kita akan datang dengan penyesalan yang tak mampu ditebus. Allah adalah Rabb yang Maha Pengasih. Ia tidak menilai kita dari masa lalu yang kelam, tapi dari akhir hidup kita. Bahkan seorang pendosa yang taubat dengan tulus bisa masuk surga, sementara ahli ibadah yang sombong bisa tergelincir ke dalam neraka. Maka jangan putus asa, tapi juga jangan lengah. Kembali kepada Allah bukan hanya soal kematian, tapi juga soal harapan. Di dunia kita lelah, menangis, terjatuh, ditinggalkan, dihina, dan terluka. Tapi saat kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada pelukan yang tak pernah menolak, kepada kasih yang tak pernah lelah mencintai. Jika kita wafat dalam keadaan ridha dan diridai Allah, maka itu adalah kemenangan terbesar. Tidak penting berapa banyak harta yang kita tinggalkan, tapi seberapa banyak amal yang kita bawa. Tidak penting seberapa terkenal nama kita di dunia, tapi apakah nama kita dikenal oleh penduduk langit. Maka mari hidupkan hati dengan zikir, penuhi langkah dengan amal, dan jaga lisan dari keburukan. Karena kelak, semua itu akan dibuka dan dipertanggungjawabkan. Dan hanya mereka yang membawa iman dan amal yang akan diterima di sisinya dengan penuh cinta. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita sudah siap? Apakah hati ini tenang? Apakah kita sudah berdamai dengan masa lalu, meminta maaf kepada yang kita sakiti, dan bersujud dalam istighfar kepada Allah? Jika belum, maka inilah saatnya. Jangan tunggu esok, karena esok bisa jadi milik orang lain. Ya Allah, jika hari itu tiba, hari di mana kami diantar ke liang lahat, jadikan ia awal dari ketenangan, bukan awal dari azab. Terimalah kami dalam kasih sayang-Mu, bukan dalam murka-Mu. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan jadikan kematian kami sebagai gerbang menuju surga-Mu, bukan pintu menuju penyesalan. Saat semua menjadi kenangan. Saudaraku, hidup ini tidak lain hanyalah sekumpulan detik yang berjalan menuju satu titik akhir, kematian. Dan tak satu pun dari kita tahu kapan detik itu akan berhenti. Maka apakah kita masih berani menunda-nunda taubat? Apakah kita masih berani hidup dalam kelalaian? Lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang dulu bersama kita kini telah tiada. Ada yang wafat di usia muda, ada yang wafat saat tertawa, ada yang meninggal tanpa sempat mengucapkan kata terakhir. Kematian tidak menunggu tua. Ia datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Dunia ini hanyalah fata morgana. Kita lelah mengejarnya, namun ketika sudah tergenggam kita tetap merasa kurang. Dan pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Sungguh beruntung mereka yang tidak diperbudak dunia,
tetapi menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Bahkan jika dosa kita setinggi langit, jika kita datang kepadanya dengan hati yang remuk dan penuh penyesalan, maka Allah akan menyambut dengan rahmat yang lebih luas dari langit dan bumi. Maka jangan tunda untuk kembali. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Jadikan setiap hari sebagai peluang memperbaiki diri. Jika kita belum bisa menjadi sebaik Abu Bakar, setidaknya jangan menjadi orang yang lalai. Jika belum bisa seperti Umar, setidaknya jangan menjadi sombong dan keras hati. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan biarkan dunia menjadi penghalang antara kita dan akhirat. Jangan biarkan hati kita mati sebelum jasad ini dimatikan, karena hati yang hidup akan menuntun kepada jalan takwa. Jadilah orang yang saat wafatnya, langit dan bumi menangis kepergiannya. Jadilah orang yang kepergiannya ditangisi oleh mereka yang pernah disentuh kebaikannya. Jadilah orang yang tidak hanya dikenang, tapi juga didoakan, karena itu lebih berharga dari ribuan pujian kosong. Jika hari ini terasa berat, jika hidup ini penuh luka, jangan menyerah, karena semua akan berakhir pada waktunya. Dan saat ruh telah kembali kepada Rabb-Nya, semoga kita disambut dengan firman indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Quran Surah Al-Fajr 27 dan 28. Mari kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk Allah. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Karena hidup yang sebenar-benarnya adalah ketika ruh ini kembali dalam keadaan bahagia, bukan menyesal. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Untukmu yang masih diberi waktu, masih bisa bernafas, masih bisa bersujud, jangan sia-siakan kesempatan itu. Yuk, mulai hari ini, kita perbanyak zikir, perbaiki salat, bahagiakan orang tua, dan isi hari dengan amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada saudara-saudari kita. Ajak mereka untuk mengingat kematian dengan tenang, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran. Tinggalkan komentar doa untuk almarhum yang Anda rindukan, dan jangan lupa tekan like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kita terus bersama dalam renungan yang menenangkan hati dan menyadarkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita wafat dalam husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.